Haleluya, saya bersuka cita pada pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu semuanya, anak-anak adik-adik kami semuanya bersuka cita. Haleluya. Boleh dong lambaikan tangannya tanda kita bersuka cita kepada Tuhan. Kita semua siap menyenangkan hati Tuhan, menyembah, memuliakan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saya sapa kembali Shalom. Shalom. Saya ulang lagi Shalom. Shalom. Haleluya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita mulai ibadah kita. Haleluya. Dengan segenap hati kita datang di hadapan Tuhan. Haleluya. Damai sejahtera-Mu Tuhan melebihi dari segalanya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tetap memerlukan jamahan-Mu Tuhan. Pegang hidup kami, pegang tangan kami, tuntun kami Tuhan. Ke arah damai sejahtera-Mu. Haleluya. Di tengah badai, tengah gelombang hidup, kami percaya kami tetap aman. Karena ada damai sejahtera Tuhan. Damai sejahtera-Ku kuturunkan bagi Engkau, kata Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku berikan bagimu. Tuhan Yesus berikan bagi kita semua. Haleluya. Haleluya. Ku perlu jamahan-Mu. Ku perlu kuasa-Mu memperbarui kehidupanku dengan kuasa firman-Mu. Mari kita sama-sama singer. Sucikan kehidupanku dalam tanda pendamaian. Ku rindu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera. Damai sejahtera-Mu sungguh berharga buatku. Tidak seperti yang dunia sediakan. Damai sejahtera-Mu melampaui akalku. Terima kasih Yesus mempelaiku. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian ini. Ku perlu jamahan-Mu. Ku perlu kuasa-Mu memperbarui kehidupanku dengan kuasa firman-Mu. Sucikan kehidupanku dalam tanda pendamaian. Ku rindu dipenuhi sukacita dan damai sejahtera-Mu. Damai sejahtera-Mu sungguh berharga buatku. Tidak seperti yang dunia sediakan. Damai sejahtera-Mu melampaui akalku. Terima kasih Yesus mempelaiku. Damai sejahtera-Mu sungguh berharga buatku. Tidak seperti yang dunia sediakan. Damai sejahtera-Mu melampaui akalku. Terima kasih
kasih Yesus mempelaiku. Damai sejahtera-Mu sungguh berharga buatku, tidak seperti yang dunia sediakan. Damai sejahtera-Mu melampaui akalku. Terima kasih Yesus mempelaiku. Terima kasih Yesus mempelaiku. Terima kasih Yesus mempelaiku. Saya undang supaya kita bangkit berdiri. Shalom Bapak Ibu Saudaraku, selamat pagi, selamat beribadah untuk hamba Tuhan dan juga jemaat Tuhan yang sudah diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Amin. Kita ambil firman Tuhan dari Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Mazmur 33 ayat 1 sampai 5. Saya minta Bapak Ibu Saudaraku supaya kita bergantian untuk membacakan firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Puji-pujian kepada Allah Israel. Ayat 1. Bersorak-sorailah hai orang-orang benar dalam Tuhan, sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru, petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Ayat 5 kita sama-sama. Ia senang kepada keadilan dan hukum, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Demikian firman Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Hidup kami ada di tangan-Mu Tuhan. Dan tanpa Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami tidak dapat melakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Kami sangat membutuhkan Engkau. Haleluya. Kemurahan-Mu Tuhan. Semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Amin. Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Amin. Amin Tuhan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu ya Tuhan. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Semua karena kemurahan-Mu. Mari. Semua karena kebaikan-Mu. Amin. Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Mari kita nyatakan. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu, ya Tuhan. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Amin. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Mari kita dengan segenap hati kita kepada Tuhan. Kita nyatakan hati kita kepada Tuhan. Amin. Haleluya. Kita naikkan pujian ini dari awal. Haleluya. Semua karena kemurahan-Mu. Semua karena kebaikan-Mu. Amin. Semua karena kasih sayang-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada. Kau Yesus kekasih jiwaku, menyenangkan-Mu setiap waktu, memuaskan hati-Mu, tujuan hidupku. Haleluya. Lekatkan hatiku,
seperti di surga. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di kami bagimu Tuhan. Ini hati bagimu, ini hati bagimu Tuhan. Hati kami bagimu, hidup kami bagimu. Jadikan kami Tuhan milikmu. Namamu Yesus, namamu berkuasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah dari surga mulia, bimbang ragu
Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Haleluya, mari kita naikkan pujian. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah. Kami menyembah Allah kami yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Amin. Mari kita serukan nama Tuhan. Aku nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Kami tetap mengagungkan nama-Mu Tuhan. Itu nama yang indah, nama Yesus. Itu nama yang indah, dari surga mulia. Bimbang ragu diusirnya, hati susah dihiburnya. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Nama Yesus yang indah, yang ku cinta. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya Engkau ada bertahta di atas puji-pujian kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita semua siap untuk menyanyi bagi Tuhan, amin. Amin. Haleluya, kita mau bergirang, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebab dia hidup, haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok, amin. Sebab dia hidup, amin. Ku tak gentar, karena ku tahu
lagi dengan tegas kita mengatakan, sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Sebab Dia hidup. Amin, amin. Ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Amin. Haleluya. Yesus namanya. Amin. Menyembuhkan. Amin. Memulihkan. Amin. Sebab Dia mati. Amin. Tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Amin. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup. Amin. Ku tak gentar. Dengan semangat saudaraku, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Dengan semangat saudaraku, anak Allah, Yesus namanya, menyembuhkan, memulihkan. Amin. Bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong membuktikan Dia hidup. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup, sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Haleluya. Kita percaya darah anak domba berkuasa. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita katakan haleluya. 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 Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah
darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Maukah kau terlepas dari dosa, darahnya berkuasa, darahnya berkuasa. Ingat jiwamu sangat berharga, darah domba Allah berkuasa. Katakan ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. ada kuasa Dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya, luar biasa darah anak domba. Haleluya, tercurah bagi kita semua, amin. Amin. Haleluya. Apakah saya mau bertanya, apakah kita masih kuat berdiri, saudaraku? Amin. Haleluya, kita mau sambut firman Tuhan. Mungkin ini hari ini banyak berdiri ya, tapi nggak apa-apa lah ya. Kita menyanyikan lagu girang duduk kan nggak enak ya. Haleluya, haleluya. Kita sebentar mendengarkan firman Tuhan, kita naikkan satu pujian. Kita bersuka cita karena Tuhan mau memberikan firman yang begitu indah bagi kita. Menjadi berkat bagi kita, makanan rohani kita pada pagi siang, menjelang siang hari ini. Amin. Haleluya, mari. Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Haleluya, kita katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Kita berglori. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Saya persilakan kepada hambanya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Haleluya. Kita mau berglori tuh bagi Tuhan. Amin. Amin. Saya persilakan hambanya yang mau menyampaikan firman Tuhan. Boleh silakan, saya persilakan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan firman Tuhan. Kita bernyanyi bersama hamba Tuhan. Amin. Haleluya. Hamba Tuhan, gembala sidang kita orang yang bersuka cita selalu. Amin. Haleluya. Kita mau bersuka cita bersama hamba Tuhan. Haleluya. 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 Kita katakan Yesus jalan kebenaran. Haleluya. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang
jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itu yang Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Haleluya. Salam. Haleluya. Tema firman hari ini, iman menghadapi pergumulan hidup. Kita buka Alkitab kita. 2 Timotius pasal 3 dimulai ayat 10 sampai ayat 17. Kita baca secara responsoria. Saya mulai ayat genap ayat 10, saudara baca ayat ganjil ayat 11. Bersama-sama nanti kita baca ayat 17. Saudara, tema firman Tuhan hari ini tadi sudah ucapkan bersama, iman menghadapi pergumulan hidup. Terlalu banyak manusia di kolong langit ini enggak punya iman, walaupun beragama. Yang paling heran beragama Kristen, sudah tahu Yesus juru selamat. Ya. Tapi dia enggak ada imannya. Semoga yang hadir ini semua punya iman. Semua memiliki iman, katakan amin. Jangan ada seorang pun di antara kita tidak beriman. Konyol dibuat setan. Tapi saya percaya, kalau kita semua beriman, pasti kita selalu tampil lebih dari pemenang. Katakan amin. Saudara, maka hari ini berbicara iman diperhadapkan dengan penderitaan, diperhadapkan dengan aniaya. Kalau tidak ada penderitaan, tidak ada aniaya, maka tidak teruji dia orang beriman. Diuji iman kita lewat penderitaan. Diuji iman kita lewat pergumulan hidup, lewat tantangan. Adakah saudara sampai hari ini tidak mengalami penderitaan? Adakah saudara sampai hari ini tidak ada pergumulan? Saya percaya tidak ada orang terkhusus yang mendengar firman ini, tidak ada yang tidak ada pergumulan hidup. Maka saudara, bagaimana menghadapi penderitaan? Menghadapi penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Menghadapi penderitaan, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah tetap percaya pada Tuhan.
pastikan penderitaan pun yang saudara hadapi, penderitaan apapun yang kita hadapi, tetap percaya pada Tuhan. Karena Tuhanlah satu-satunya. Tetap percaya pada Tuhan yang melepaskan. Melepaskan kita dari penderitaan. Tetap percaya pada Tuhan yang melepaskan dari penderitaan. Kita perhatikan ayat ini dengan baik. Engkau telah ikut menderita. Ibu bapak, semua kita telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Saudara, ini Rasul Paulus yang berkata, makanya kita sebagai anak Tuhan, yang pertama kita fokus kepada Yesus siang dan malam. Percayalah Tuhan Yesus Kristus ada di pihak kita. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah menjadi lawan kita? Tahu Pak Abi, baca itu di kitab Roma. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Enggak ada berani melawan kita. Enggak pede dia, enggak nyali melawan kita. Silakan Pak. Roma 8 ayat 37. Iya. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ya, perhatikan. Tetapi di dalam Dia, di dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Di sekitar kita ada yang menang tanpa percaya kepada Yesus. Tapi Tuhan berkata, kita lebih dari orang-orang yang menang. Dengan kata lain, kita lebih dari pemenang. Pemenang aja sudah bangga. Saudara, makanya jangan takut. Tetap percaya. Apapun tantangan yang sudah ada. Apapun masalah. Saya berusaha untuk mengontrol diri saya supaya jangan nangis. Saya merasakan. Saya melayani Tuhan 42 tahun. Melayani Tuhan. Menggembalakan jemaat. Saudara, Tuhan lihat pergumulan saya. Saya mengalami penderitaan dengan penderitaan. Dalam melayani Tuhan. Ada karpet saya, kebetulan saya bersih-bersihkan, nampak karpet saya. Kartu pegawai 1 Maret 79. Usia saya waktu itu baru 21 tahun. Saya sudah pegawai negeri, istilah sekarang ASN, aparatur sipil negara. Tapi saya teringat, pertama-tama gaji saya hanya 17.000. Saya ingat saya kos, bayar makan,
bayar makan aja 2 kali makan 1 hari. 10.000. Gaji sebulan hanya 17.000. Lain lagi sewa rumah. Saudara, maka saya tidak sarapan pagi. Waktu itu saya belum bertobat, hanya Kristen. Waktu itu sarapan pagi goreng pisang, gorpis. Entah berapa itu, masih murah waktu itu ya. Masih entah 100 rupiah itu, seingat saya begitu. Itulah sarapan saya pagi. Dan waktu itu saudara, saya sudah mulai. Sebelum saya tahun 78, saya sudah guru sekolah minggu. Tidak ada panggilan. Belum bertobat. Pagi-pagi ada suatu kekuatan mendorong saya untuk pergi mengajar sekolah minggu di HKBP Tapian Dauli. Saya dulu HKBP. Ketua Napa Sebulung, ketua NHKBP. Merangkap guru sekolah minggu. Saudara, guru sekolah minggu tidak ada laki-laki. Pada zaman itu yang terbeban hanya wanita. Hanya gadis, itu pun sudah berumur. Tidak remaja tinting, saudara. Mana ada remaja tinting terbeban guru sekolah minggu. Waktu itu mereka sudah umur-umur 25. Datanglah saya. Pagi-pagi. Ada dorongan yang kuat. Saya datang. Maklumlah. Masih muda. Usia saya 20 tahun. Disambut dengan hangat oleh guru sekolah minggu. Lalu ditawarkan saya menjadi pemimpin pujian untuk anak-anak. Baru saya datang, disuruh untuk memimpin puji-pujian. Yang saya tahu dari buku Ende, iya esate nau ti doi, molo sai manete na godang doi. Itulah yang saya tahu. Maklum saya anak Porhangir, tidak pernah sekolah minggu. Itu udah hebat itu. Kok bisa saya hafal itu? Saudara. Belum bertobat. Tahun 80. Sebenarnya keluarga saya sudah tahun 9 bulan 10. Dibuat alamatnya, enggak sampai ke tangan saya, alamat desa, kota, waktu itu ya. Kelurahan Tegal Rejo. Kalau Tegal Rejo di Medan Timur. Dicari Medan Timur. Enggak ketemu. Tibalah Januari tanggal 7. Pas papasan di jalan. Semarga dengan saya waktu mahasiswa. Kami sering jumpa, ngeborol, gak tahu nama saya Jasman Sagala. Gak tahu dia. Ya? Gak ditanya satu mahasiswa. Siapa namu dek? Gak pikir, gak ditanya. Jadi datanglah kepala sekolah STM. Cari dulu ini. Gak tahu alamat di Tegal Rejo. Gak bisa dicari katanya. Itulah cara Tuhan. Ketemu sore-sore di kota. Ada Bu Marga Sagala katanya. Bulan 10 yang lalu. Bereskan di sekolah kita, saya mengajar di sekolah saya katanya. Siapa namanya? Jasman Sagala. Ya saya itu. Di pulutnya saya. Kau nerupanya katanya. Besok kita berangkat. Pulanglah saya malam ke rumah. Mari lalu kita berdua inung. Saya bilang martangi yang matoh kita. Udah malam. Luar biasa tangan Tuhan menolong saya. Berdua. Saya nangis sendiri. Syukur kepada Tuhan, saya nangis sendiri. Nah dong nak kipare menideleni katanya. Karena saya jadi nangis. Karena nangis sukacita saudara. Saya nangis enggak tetah saya. Enggak berdoa kita, saya bilang saya nangis.
Ya aduh roh katanya. Marsugo tu samosir nama. Marwah. Ngai tempat to na usi. Boh. Langsung. Saya gembira saudara. Tanggal 8 saya ingat. Belum bertobat. Lalu, tapi enggak apa-apa lah, saya ini menguatkan iman kita. Tahun 81. Mengurus perpindahan tidak gampang. Saya macam orang gila, namanya baru enggak beriman. Datang saya di Kandun Jalan Itiro, macam orang gila. Udah terbentur enggak bisa. Adalah seorang bukan seiman dengan kita. Udah mau pensiun, tinggal beberapa bulan. Dilihat saya seperti orang linglung di situ, boleh jalan sana jalan sini. Nah, katanya, apa Pak? Aku bilang, seperti pusing kau, seperti ada banyak masalah. Gini Pak, saya mengurus pindah, enggak dikasih. Padahal pegas pesuruh, maka jangan anggap remeh kepada pesuruh. Orang hina, ada kelebihannya pesuruh. Mana berkasmu katanya. Inilah Pak. Ya, tunggu 2 minggu. Saya akan urus katanya. Dia pegang pesuruh di situ. Paling rendah lah pangkatnya. Datang saya. Ini katanya. Istilahnya lolos busu dari kepala bidang kejuruan, menengah kejuruan. Waktu saya menghadap kepala bidang ini, siang Pak, ada apa? Sombong dia pejabat. Maka kalau sudah pejabat nanti orang muda, jangan sombong. Ini sombong dia. Ada apa? Enggak dipersilakan saya duduk. Tidak bisa. Permisilah Pak. Maka jumpalah saya yang paling rendah di situ. Golongan 1 kurasa itu. Terus ku kasihlah sedikit uang kopinya. Terima kasih dah katanya. Baru bisa saya pindah ke Medan. Saya ingat SK saya 16 September tahun 81. Pindahlah saya guru STM 2 Jalan Sekera. Itu kenapa ya ke sana saya dibawa? Tidak ada di pikiran saya tadi. Tapi mungkin ada maunya Tuhan supaya iman kita dekat. Saudara, bertobatlah saya April 92. Kalau soal istri saya udah hafal sudah bagaimana cara Tuhan untuk mempertemukan kami. Keperluan saya ulang itu. Lalu saudara, satu tahun saya memimpin PDRT. Apa itu Pak? PDRT. Persekutuan Doa Rumah Tangga. Itu zaman kami. Kalau sekarang ini pemimpin KKS. Disuruhlah saya di satu rumah. Enggak ada orang. Hanya sesi rumah. Sesi rumah ini pun sepertinya enggak semangat. Enggak percaya sama saya. Bahwa saya sudah bertobat. Ya udahlah, enggak jadilah. Jadi saya bukalah persekutuan. Saya kan ke Tanah Posubulung. Saya himpunkanlah sekolah Naposubulung. Puluhan bahkan sampai 100 tiap minggu ada persekutuan doa. Rame ikut orang tua. Mantan guru saya SMA pun ikut. Dia penyakit gula saat itu. Saya doakan Tuhan Yesus menyembuhkan. Sembuh total. Mana ada penyakit gula sembuh total? Enggak berobat lagi dia. Luar biasa kan? Luar biasa Tuhan kita. Tuhan kita hidup. Tuhan kita hidup. Sampai sekarang. Sampai dibaptis guru saya ini. Si gereja dengan saya. Disukun mak, disukun hure. Baptisin nah Pak katanya. Ada nama Ridi doa katanya. Malu menyaksikan firman. Malu menyaksikan Tuhan. Sayang.
1984 di Son Meridian, umur 54 tahun. Tuhan yang tahu. Maka jangan main-main sama Tuhan. Haleluya. Jangan main-main. Serius ke Tuhan. Supaya kita bisa menyenangkan Tuhan. Saudara. Lalu 90 sebenarnya. Tuhan bilang sama saya, hambaku jasma segala, tinggalkan pekerjaanmu, layani aku, layani aku. Begitu kuat suara Tuhan dalam hati saya. Saya bilang sama ibuku yang melahirkan saya, Inung, aku bilang, kalau mak kurang pas harus Inung lah. Karena kami di kampung panggil Inung. Inung, tinggal honok kun apakah di Jokon. Ku tinggal berjanji. Marah ibu saya. Sudah habis nama rakyat dan nama riang, artinya ladang dan sawah. Berjual untuk saya. Saya dulu pemabuk, saudara. Sampai umur 24 tahun saya pemabuk. Seringkali saya tidur di paret. Gak sadar, kawan-kawanku lempar ke rumah. Tetapi sejak umur saya 24 sampai sekarang tidak pernah saya sentuh. Karena Tuhan sudah bersama saya. Katakan amin. Saudara, kenapa saya nggak bisa tidur? Kalau nggak masuk tua gitu dengan kaput itu, berbotol-botol, baru mabuk dan bisa tidur. Kalau nggak ada itu nggak bisa tidur sepanjang malam. Itulah rateni simbolis di rantai saya, saudara. Tapi Tuhan melepaskan saya. Saya bersyukur. Tuhan itu baik. Saudara, ibu saya berkata, jangan mau lo mati ya, lo momma. Nanti kalau nemu pekerja mau lo momma, unang ditiking golukon. Italiki ho bahuli rikom mangulul piau kata. Aku mau hidup tapi kau cincang aku kata. Mendengar itu saya tidak kuat. Tapi tahun 91 ibu saya harus seperti Thomas. Enggak percaya bahwa Tuhan memanggil saya jadi hamba Tuhan. Yang sepenuh waktu saya harus serahkan sama Tuhan. 91 Desember ada seorang, waktu itu dia ketua pembangunan. Saya tantang firman, saya ingat hari itu. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Beri napasmu, beri napas kita Tuhan, satu saat akan diambil. Beri hartamu Tuhan, satu saat akan diambil. Begitu saya bersemangat. Setelah selesai menemparkan, siapa mau ke depan? Maju. Cukup banyak yang mau. Mereka suami istri itu di gereja lama, di parkiran sebelah kiri ini. Datang. Pemimpin kan nggak selamanya itu mata. Bukan sekali-sekali. Mana tahu apa kondisi, mana tahu dalam setan. Supaya harus diusir itu. Kalau ada setan, harus kita lihat. Ada seorang hamba Tuhan mendoakan orang gila. Tutup mata dia, langsung ditopar pendeta itu. Ditopar. Maka pendeta sekali-sekali lihat situasi. Udah datang mereka, wah nangis. Itu di lantai, belum keramik, lantai semen biasa. Di sini istrinya, di sini suaminya, di sana istrinya. Enggak pas dekat. Lalu bapak itu berangkat, berdiri didekati istri, berbisik orang itu. Saya nggak tahu apa yang dibisikkan. Lalu saya bilang, dia bilang, saya mau bersaksi katanya. Bersaksilah dia. Saya tadi ditanya istrinya, waktu berbisik itu rupanya
disuruh Tuhan kita jual rumah kita yang di Jakarta itu. Jadi bilang Tuhan, kita kasih sebagian. Oh iya, saya juga Pak, saya juga. Dibilang Tuhan begitu, sama suara itu. Lalu saudara bersaksi. Doakan laku rumah saya di Jakarta. Sebagian disebut nominalnya. Nggak perlu saya sebut sekarang. Sekian, puluhan saudara. Zaman itu nilainya udah ratusan sekarang. Puluhan juta. Pastikan, doakanlah. Begitu laku. Lebih daripada yang dijanjikan diberikan. Beri tepuk tangan kepada Tuhan. Lebih dari yang dijanjikan. Datanglah ibu saya. Ngahu bereng biamang. Ngaijo Tuhan iho jadi naposona. Bamulihat Tuhan, ului mak katanya. Mauilah panggilan Tuhan. Baru saya berhenti jadi pegawai negeri April 92. Istri saya ada ceritanya berhenti 93. Yusuf Abernando, anak kami laki-laki paling besar. Waktu itu Desember, kawan saya ada pendeta, udah meninggal, Abraham Sitanggang. Pas ngobrol, langsung muncat pada hari itu, nggak berhenti sampai ke rumah sakit. Anak saya Yusuf udah kelas 1 lah saya kira itu. TK mau kelas 1 lah. Dokter, tolong saya. Takut juga anak-anak mati kan? Apalagi orang tua banyak hartanya, paling takut mati. Kalau enggak dalam Tuhan. Tolong dokter. Istri saya dari rumah sudah disiapkan pakaian yang bagus. Seperti dia ini berkata, enggak mungkin hidup. Tapi pertolongan Tuhan luar biasa. Datang, hamba Tuhan kau ya, saya bilang, iya Pak, hamba Tuhan saya. Kita doakan supaya terus sudah dipakai Tuhan. Khotbah juga ada keunikan. Yusuf ini semua dibikin tertawa. Kalau khotbah kalau ya jemaah belum pernah dengar di KKS, bukan di KKS, di Mesbah Dupa ada satu khotbah. Pasti apalagi orang muda, orang tua juga. Saya juga bisa tertawa kalau dia khotbah saudara. Memang itu panggilan dia. Saudara, itulah ceritanya Ibu Gembala. Tuhan, dia bilang, Tuhan sembuhkan anakku. Kalau panggilanmu saya berhenti pegawai negeri, berhenti saya katanya. Sembuh total, saudara. Sampai sekarang tidak pernah kambuh penyakit itu. Tidak pernah. Sembuh dengan sempurna. Itu saudara. Saya pikir dulu kalau tamat SMA pun anakku ini hebat ini. Pada zaman itu dialah satu-satunya TK 2 tahun. Kawannya 1 tahun. Dan nilai ini pun pas-pasan waktu TK. Tapi saya masih ingat. Kelas 6. NEM tertinggi se-Kecamatan Medan Sunggal dia. Hebat Tuhan itu enggak? Harapan saya kalau tak SMA pun hebat ini. Luar biasa. Tahun 2005. Melamar di Kusu, masuk. Dia selesai dari sana. Luar biasa Tuhan. Itulah maka istri saya. Maka mertuaku bilang, nanggosa ada nian, ngamaredi helai dak karijo apala burum manian, oduat nah halahi katanya. Saya ingat perkataannya. Modu midak karak kaina menoni, artinya enggak punya rumah. Betul nalena langun nih. Sejak melayani belum pernah makan batu. Jangankan batu, pasir pun tidak pernah. Walau pasir itu bodut, bisa ditelan. Tidak pernah diizinkan Tuhan. Jangankan batu, pasir tanah pun enggak pernah. Saudara, makanya tetap percaya. Sampai hari ini saya tidak pernah menyesal. Sebelum saya berhenti pegawai negeri, Puskesmas Sunggal 2 kali seminggu harus berobat. Tapi sejak berhenti itu tidak ada lagi. Karena panggilan Tuhan. Jadi pertama tetap
percaya pada Tuhan yang pasti melepaskan kita dari penderitaan. Yang kedua, tetap berpegang kepada kebenaran. Kebenaran itu firman. Tetap berpegang kepada kebenaran yang diterima, yang kita terima, yang kita yakini. Terimalah firman itu dalam hati, jangan hanya dalam otak. Pandai menghafal ayat, tapi hatinya menerima di hati. Artinya percaya kepada firman itu, yakin akan firman itu. Ayat 14, Pak. Kitab 2 Timotius Ya. 3 ayat 14. Ya, 3. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Tetaplah berpegang pada kebenaran, artinya firman yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ada yang mengajar. Siapa itu? Hamba-hamba Tuhan. Saudara, saya enggak lupa. Yang mengajarkan firman kepada saya. Saudara, diterima. Kalau diterima, berarti hidup firman itu. Firman itu berbuah. Ada buahnya 30, 60, 100 kali lipat. Buahnya kelihatan lewat hidup kita. Kalau orang tidak mau memperhatikan, banyak orang di dunia ini tidak memperhatikan sesama. Tidak pernah menghibur, tidak pernah menguat. Itu kan buah. Buah itu bukan hanya uang. Ini saya saksikan sedikit. Kiranya saya bukan sombong dan saya tidak mau sombong. Saya berjuang terus untuk rendah hati. Saya teringat anak Tuhan karuniakan, anak pertama. Saya buat namanya Feni Rifka Wisudarni. Itu punya arti. Pen itu pulpen, ya, pen. Tapi itu di hati saya pen. Kenapa saya buat pulpen? Istri saya waktu itu dia di kandungan, Feni Rifka, ibunya belajar PGSMTB. Calon guru SMP. Belajarlah terus buka buku. Makanya ibu-ibu hamil jangan suka marbada. Itu mempengaruhi kehamilan. Apalagi suka mencuri. Nanti bisa seperti pencuri itu. Hanya nonton TV. Mulai dikatakan posisi hamil sampai lahir terus 3 jam nonton TV. Nanti candu itu 6 jam dia nonton TV. Kau larang jangan nonton TV. Siapa yang salah? Ibunya yang hamil itu. Makanya saudara ibu-ibu jangan asal hamil aja. Hamil jaga kondisimu. Tetap di dalam Tuhan. Banyak orang bangga tiap tahun melahirkan. Bangga dia. Udah 12 anakku katanya. 1 tahun. Jangan bangga. 12 sudah bandit. Semua bandit. Pencuri semua. Ibu yang menentukan. Pengaruh besar. Kalau banyak berdoa, banyak belajar. Kalau di Jepang, setiap ibu hamil belajar bahasa Inggris dan matematika. Itu secara psikolog, bukan firman. Maka lahirlah anak-anak yang jitu, yang jenius.
Makanya yang masih ada hamil, kecuali udah tua nggak usah. Terus saya lagi berharap hamil kembali. Ya kan? Nggak usah lah. Jangan seperti si Sarah. Umur 90 tahun, dia lahirkan anak. Anak perjanjian. Nggak usah lah ya. Masih ingin yang 50 tahun ke atas ibu-ibu punya anak lagi? Nggak ada yang menjawab dengan kepala ya kan? Ya udahlah. Ya. Saudara, makanya ibu-ibu muda yang masih ingin hamil, perhatikan anak gadis yang mau menikah. Tentunya dari sekarang takut Tuhan, apalagi setelah hamil. Jaga. Ibunya menentukan bagaimana anak itu. Kalau ibunya rohani, peluang besar anak ini menjadi manusia rohani. Ini saudara. Kekasih, yakini, ya firman yang kita terima, kita yakini, ya tetap berpegang kepada firman yang kita terima, firman yang kita yakini. Kita baca Pak, Mazmur 119 ayat 11. Pastikan firman itu disimpan. Simpan di hati, yakini dengan sepenuh hati. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Simpanlah, yang arti diterima, disimpan firman di hati. Firman yang di hati, yakin itu pasti digenapi oleh Tuhan. Haleluya. Bukan supaya bangga-banggaan kita, orang Kristen, tahu firman. Tapi terima sampai firman itu bertumbuh, menghasilkan buah 30, 60, 100 kali lipat. Saudara. Kembali dulu saya ke nama Fendi. Pen itu belajar. Itu di hati saya, pulpen. Itu di pikiran saya waktu itu. Baru Ribka. Ribka adalah seorang wanita yang takut akan Tuhan. Nggak suka digodai orang. Tiap tahun satu pacarnya. Mulai remaja sudah pacaran. Sampai menikah. Udah 12 pacarnya. Tiap tahun pacarnya. Itu pun tidak menjaga kekudusan. Kita manusia. Kalau laki pemuda dan pemudi selalu bertemu di tempat remang-remang, setan menang. Gak ada cerita. Yusuf di Mesir. Siapa yang gak tergoda? Istri. Atau katakan Tante Fo. Seorang pejabat. Kita lihat di mana-mana, nggak ada yang jelek istri pejabat. Langsing. Semua di situ. Berdandan pagi sore, luluran. Namanya banyak uang. Istri pejabat. Tapi saudara, nggak ada orang di rumah. Hanya Yusuf dan Tante Fo. Diajak ke kamar. Dia gak mau. Iya tante, ada apa tante? Ada apa tante? Ada apa tante? Enggak gitu. Dia lari. Sampai dia tarik bajunya. Itu bukti. Dikatakan kepada semuanya. Dia aku tadi berzina katanya. Tapi makanya pastikan orang muda engkau disertai Tuhan. Pastikan kita semua disertai Tuhan. Tidak tergiur kepada dosa. Pastikan masa muda jangan macam-macam.
Jangan macam-macam, jaga kekudusanmu. Supaya kamu diberkati. Ribka orang beriman. Maka buat nabur saya Ribka. Baru Yusudarni, supaya mungkin sudah pernah sampaikan. Tapi sudah pernah dengar. Pak dokter mungkin belum pernah dengar itu. Baru ini. Wisudarni. Saya sudah bulan 2 tahun 85. Maka istri saya tidak bisa mendampingi suami saya sudah sarjana pendidikan. Pas saya sudah, dia baru lahir. Wisudarni. Maka dosennya satu, Wisudarni, teruslah ke wisuda. Wisuda 1, wisuda 2, wisuda 3. Itu kata dosennya. Dan itu tergenapi. Jadi nama itu kesembarang nama saya buat. Wisudarni. Nanti, jadi ya perlu saya beritahu. Dan kita doakan hari Minggu itu, dia akan sidang terbuka Jumat tanggal 5 kemarin. Dan luar biasa. Dia dinyatakan lulus IPK atau nilainya semuanya 4,0. Kalau di SMA itu nilai 100. Kalau mahasiswa 4,0. Predikat pujian artinya sempurna. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Hebat Tuhan. Nanti bulan 5 saya beri kesempatan di bersaksi setelah sudah di sini. 2 kali dia hampir putus asa. Hampir putus asa, berarti putus asa. Bagaimana? Hampir putus asa? Hampirnya kan? Enggak jadi putus asa kalau hampir. Hampir sukacita. Berarti enggak sukacita. Saudara. 2 tahun kuliah. Beres semua. Nilai ini setiap mata kuliah A semua. 2 tahun pas, enggak ada diulangi. Tapi itu tahun 19 sampai 21. 21 sampai 23 dia berhenti di tempat, tidak kemana-mana, bayar terus uang kuliah karena dosennya bilang ini harus ditukar. Dia merasa nggak mampu lagi menukar. Bulan April tahun yang lalu saya menelpon seorang rekan hamba Tuhan hari Senin waktu itu, Pak ikutnya besok rapat pendeta, itu tujuan saya. Tapi begitu ke dalam, tolong masalah anakmu. Bilang sama dia. Ini kawan saya pendeta ini, dosen, doktor di Unimed. Bilang, Pak, anak kita punya masalah begini-begini. Oh datang besok, bawa anak kita, aku telepon. Langsung kan besoknya Selasa. Apa masalahmu nak? Gini. Oh, saya jumpai. Langsung dijumpai. Luar biasa. Itu bulan 4. Maka bulan 9 tahun lalu, dua kali sidang ini kalau dokter ini. Kalau status 2 sekali. Sidang tertutup. Dan kemarin sidang terbuka. Apa yang terjadi saudara? Kuliahlah di job. Sudah selesai. Dimaki-maki. Dimaki-maki. Cocok ini 1 disertasi ini. Ngeri enggak itu? Direndahkan menjadi 1. Tapi mungkin Tuhan izinkan. Ulang ini semua, revisi. Apa yang terjadi saudara? Ini pengalaman saya sebagai orang tua. Saya jarang puasa waktu itu saudara. Karena saya harus rutin makan obat. Roh Kudus malam itu tepat hari Kamis. Hari Rabu kalau tidak salah hari Rabu ya. Hari Rabu.
Malam itu dia bilang puasa. Ya, makan obat ini saya gitu kan. Makin paginya puasa. Saya puasa. Menangis. Saya malam udah jam lebih saya nangis. Tuhan tolong anak saya. Biarlah yang dilihat para dosen, para penguji bukan lagi anak saya sendiri aja. Tapi dilihat ada Yesus menyertai anak saya. Maka diberkatilah dosen-dosen Tuhan, saya bilang. Diberkati Yesus yang menyertai anak saya. Tapi sebaliknya, dimaki-maki, direndahkan. Seranda-rendah. Datanglah promotor kalau dia satu pembimbing. Ya Bu Pendia kah? Ku tahunya kau ada penyakit banyak masalah. Saya tahu, Bapak tahu. Ya, tekunlah, bersabarlah katanya. Di situlah menjerit dia menangis. Saya menuntut itu. Kalau enggak ada itu saya pasti menangis. Tapi saya bisa kontrol, saya itu enggak mau susah. Saya tenang. Pulang dia ke rumah. Apa dia bilang? Yang tidak Bapak doakan yang saya katanya. Enggak aku doakan. Bukan didoakan, tidak makan, tidak minum. Bukan 2 jam lebih saya nangis di kaki Tuhan, berdoa. Tapi hasilnya apa? Hasilnya enggak berhasil sudah. Kawan saya pendeta ini, dokter ini, belum pernah sejarah sidang terbuka tidak dikasih nilai. Belum pernah. Dia bilang, sejarah di kampus tidak ada itu. Tapi dia bilang sama saya, sabarlah Pak. Paling lama 6 bulan jadi anak Bapak dokter. Udah jadi itu katanya. Saudara. 4 bulan lama revisi. 12, 1, 2, 3. 4 baru selesai dokter. 4 bulan merevisi. Kau bilang sama dia, jangan kasih tahu. Kalau nggak ditanya margamu, jangan kasih tahu. Lalu dikasih. Ini revisi. Datang kedua kali. Ditanya di situ. Buru apa nih kau katanya? Buru segala prop. Di mana kampungmu? Parsamosir. Parsamosirnya kau? Iya. Paribanku nih kau, impalku nih kau. Katanya. Kenapa? Mamanya buru pasar ini. Sudah saya tahu kiri, makanya saya bilang, kalau nggak ditanya jangan kau bilang buru apa kau. Udah siap dia lebih 4 bulan, ini dok. Udah beres semua. Supaya berkualitasnya doktermu. Kata ini direkturnya, supaya berkualitas, dokter yang berkualitas. Bukan dokter abal-abal. Dan dia yang mengatakan, diketok, lulus dengan peringkat pujian, nilainya 4,0. Tuhan kita luar biasa. Kenapa sih kita tengah anak-anak muda yang sekolah sampai di tingkat apapun nanti, supaya Tuhan ada bersamamu, supaya nilaimu peringkat pujian, pokoknya berhasil karena Tuhan. Amin saudara. Itu bakal saya saksikan ini, itu tujuan saya, bukan gagah-gagahan, bukan bawa-bawahan, tapi ada kerinduan saya. Semua anak ini, kalau bisa dari jemaat ini muncul dokter yang kedua, dokter yang ketiga, terus karena Tuhan, bukan karena orang tuamu. Kami tidak ada biaya dari kami orang tua. Enggak mungkin saya bisa. Ya kalau logika saya, mana bisa kuliah kerja dokter? Itu karena Tuhan. Suaminya kerja diberkati Tuhan. Itu saja. Saudara. Makanya pegang kebenaran. Simpan. Supaya jangan berdosa. Ya. Walaupun saya bilang setelah gagal itu pulang ke rumah. Kau nak mas itu dibakar. Beda dengan kayu. Kalau kayu dibakar jadi abu. Kalau emas dibakar bersinar, berkilau. Berkilau lah kan. Sampai kemarin dosennya bilang, aku rindu, Bu Penny. Aku rindu kau jadi dosen. Coba. Bukan si Penny yang rindu. Dosen yang rindu. Saya bilang, responi, tangkap. Kau jadi dosen, saya bilang. Itu saudara. Itu bukan dari dia. Walaupun saya lama di kerindu, tapi mulai dipakai dosennya, promotornya. Saudara, tangkap saya bilang. Maka kita doakan supaya benar-benar untuk kemuliaan Tuhan bertambah hari, bertambah rendah.
Saya cukup hanya 2 poin, Tuhan berkati. Kita berdoa. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan menerima berkat perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas segala kebaikan-Mu yang sudah Engkau berikan bagi kami. Pada awal bulan April ini kami kembali untuk menerima berkat perjamuan kudus. Dengan hati yang tulus, hati yang suci, hati yang penuh damai sejahtera, kami akan menerima perjamuan kudus ini agar layak kami makan roti, agar layak kami minum anggur yang merupakan darah Yesus, darah perjanjian baru yang telah menebus dosa dan pelanggaran kami. Kami akan terima roti juga Tuhan, yang merupakan tubuh-Mu yang terpecah-pecah. Sehingga ketika kami makan dan minum perjamuan kudus pada hari ini, kami percaya Yesus tetap bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap menerima perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang kau beri pulihkanku. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku, tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut kau melemparkan dosaku, tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan-Mu Tuhan, tak kau pandang hina hati yang hancur. Mari kita beri. Berterima
Haleluya. Ibu bapak, saudara-saudara kekasih, marilah kita memandang kepada pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Tubuhnya terpecah-pecah, darahnya tercurah. Itulah bukti kasih dari Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dengarlah firman, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah saudara akan tubuh Kristus? Marilah kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Syukur bagi Yesus, kami sudah makan tubuhmu, kami sudah bersekutu dengan tubuhmu. Haleluya. Dengarlah firman. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Percayakah saudara akan tubuh darah Yesus? Mari kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami sudah makan tubuhmu, minum darahmu, kami sudah bersekutu dengan tubuhmu, bersekutu dengan darahmu. Maka berkat ilahi sudah dicurahkan bagi kami. Kami pulang dengan sukacita karena Tuhan Yesus Kristus memberkati kami. Haleluya, haleluya. Katakan bersama. Amin. Dipersilakan dulu. Darah Yesus berkuasa. Haleluya. Haleluya. Luar biasa. Kita katakan. Haleluya. Ada kuasa dalam namanya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah
hambanya untuk menutup dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Darah anak domba Allah. Haleluya. Baik, bisa tetap berdiri. Yang pertama-tama nanti pelayan tinggal sebentar, ada pertemuan singkat para pelayan. Yang kedua, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendoakan anak kita Penny Ripka Wisudarni. Sudah hari doa kita dikabulkan Tuhan, dia lulus menjadi dokter pendidikan. Beri tepuk tangan untuk Tuhan. Dan satu tahap yang perlu doa dari kita, bulan 5 wisuda, supaya kita doakan selancar semua. Dan setelah wisuda akan kami berikan waktu bersaksi untuk Penny Ripka. Walaupun sedikit-sedikit sudah saya sampaikan, tapi lebihnya supaya menguatkan khususnya orang-orang muda, memotivasi orang muda supaya benar-benar bersama Tuhan pasti berhasil. Amin. Jadi setelah wisuda di ibadah minggu seperti ini, kita beri kesempatan untuk bersaksi agar nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Arahkanlah hatimu, terimalah berkat ilahi dari Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyerang engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Amin. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Di dalam nama Yesus, Gembala Agung Kepala Gereja, mempelai pria surga yang kita nantikan bersama-sama. Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Selamat hari Minggu, sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Shalom.